Hadirin hamba-hamba Allah yang kami muliakan, betapa nyamannya kita malam hari ini. Ada masjid, ada cahaya, ada sinyal, ada AC, lengkap keluarga, dan yang dimakan di rumah ada. Sementara saat ini semuanya di waktu yang sama, saat ini juga di Gaza, Palestina, sudah tidak ada lagi segala-galanya. Yang tersisa hanyalah manusia-manusia hidup tanpa punya rumah. Yang tersisa hanyalah orang-orang hidup dengan sudah tak punya orang tua, tak punya suami, tidak lagi ketemu anaknya, sudah tidak ada masjid, tidak ada sekolah, tidak ada kantor, tidak ada mall, tidak ada tempat mereka bekerja, bahkan tidak ada tempat mereka harus belanja. Tidak ada uang. Ini adalah waktu di mana detik-detik terakhir Palestina mengalami puncak penderitaan. Setelah ini keadaan akan berbalik. Keadaan akan berbalik, insya Allah. Setelah ini Palestina akan menjadi negeri yang paling makmur, paling kuat, paling sejahtera, dan paling aman sedunia. Hadisnya sahih. Bahkan dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 55, Allah menyebutkan kepastian Palestina akan menjadi negeri yang paling aman sedunia. Ini tinggal detik-detik menuju Palestina dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan kita. Jadi Nabi menyebutkan tentang perang akhir zaman yang terjadi, dan Nabi mengatakan sebaik-baik, seafdol ribat di akhir zaman adalah di Asqalan. Inilah dia Asqalan itu. Dan ini seluruh wilayah adalah Asqalan. Ini tempat ribat. Tempat ribat itu tempat berkumpulnya orang-orang beriman melakukan perlawanan. Baik, sekarang sedang terjadi OTW, yaitu perang yang ujungnya Palestina pasti merdeka. Takbir. Ujung perang Asqalon ini telah disebut oleh Nabi, Palestina pasti merdeka. Mari kita lihat fase keempat kembali. Perhatikan kembali. Di zoom. Tolong di zoom. Ini ya, jihad dan ribat di Asqalon, Palestina. Setelah ini apa yang berikutnya pasti terjadi? Ini dia. Al-Aqsa kembali dikuasai oleh umat Islam, dan seluruh kaum muslimin akan bisa sholat kembali di Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Ini ayat Allah. Yang ini ayat Allah. Nanti kita buka ayatnya ya. Insya Allah tidak lama lagi kita semua akan sholat bersama-sama di Masjidil Aqsa. Amin. B yang akan terjadi akibat perang yang hebat ini adalah Palestina pasti merdeka. Ini hadis sahih. Dan yang juga hadis sahih berikutnya, ditegakkan khilafah Islamiyah berdiri di Baitul Maqdis. Oke, yang mana Baitul Maqdis? Kembali kepada peta. Tolong buka peta Gaza kembali. Yang mana yang Baitul Maqdis? Nah, kalau ini Bapak Ibu, ini adalah Masjidil Aqsa. Ini Masjidil Aqsa, tempat kami rutin datang kemari. Sementara yang Baitul Maqdis itu adalah dari sini. Ini Baitul Maqdis. Kalau ini adalah sayap-sayap daripada Baitul Maqdis, dan ini adalah Syam, Yordania, Suria, Lebanon ya. Ini adalah Syam. Sementara ini adalah sayap-sayap Baitul Maqdis. Dan yang Baitul Maqdis itu adalah di sini. Di sini nanti yang paling pertama bebas itu di sini dulu. Lalu mereka mengumumkan berdirinya khilafah Islamiyah. Kemudian ini juga merdeka Palestina, dan setelah itu seluruh Syam akan dimerdekakan. Inilah pusat pemerintahan Islam di masa yang akan datang, dan itu tidak akan lama lagi dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut kepada fase keempat tadi. Zoom. Apa yang akan terjadi berikutnya? Nanti Bapak Ibu di luar sana ada kitab yang kami tulis. Nubuat akhir zaman. Fakta dan data tak terbantahkan. Semua yang kita uraikan ini kami tuliskan di sini.
dan lengkap dengan dalilnya. Ayatnya mana, hadisnya mana, fakta mana, gambarnya mana, dan ini full color, berwarna full ya. Bapak Ibu, jadi apa yang terjadi setelah ini, setelah Palestina merdeka, memang menakutkan, tapi insya Allah kita semua akan melaluinya. Dan semoga saja berkat iman dan amal soleh kita lulus menghadapi ujian besar berikutnya. Karena ujian ini bukan hanya kita saja yang akan menjalani, termasuk orang-orang kafir, orang-orang paling jahat, paling zalim sedunia juga ikut menjalani ujian ini. Apa itu? Setelah Palestina merdeka, kata Rasulullah, berikutnya yang akan terjadi adalah poin berikut ini. Silakan dinaikkan ke atas. Ini bencana-bencana besar yang akan melanda seluruh negeri Arab dan juga seluruh dunia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Yang pertama, terjadi krisis ekonomi terparah dalam sejarah. Pengangguran besar-besaran di mana-mana, setingkat pemerintah saja tak sanggup menggaji para pegawainya, uang-uang kertas jadi tidak ada nilai dan harga lagi di dunia. Kemudian krisis pangan seluruh dunia. Ini akan menyebabkan orang menjadi banyak putus asa menjalani hidup. Bahkan banyak yang harus membunuh tetangga demi berebutan sepiring makanan, ya. Perang Dunia Ketiga. Sekarang abu-abu dan api asap menuju Perang Dunia Ketiga sedang berjalan antara timur dengan barat. Kemudian bencana-bencana alam besar melanda seluruh dunia. Kalau hanya satu negara terjadi bencana besar kayak di Turki kemarin atau kayak Aceh 2004, dunia lain masih banyak yang bisa nolong. Tapi kalau sudah setiap negara mengalami bencana besar, maka siapa yang akan menolong siapa? Ya kan? Sudahlah Perang Dunia Ketiga, krisis pangan seluruh dunia, uang juga tidak ada nilainya, bencana terjadi pula. Maka tak tahulah kita siapa yang akan menolong di saat-saat itu nanti. Ini adalah puncak di mana manusia banyak yang putus asa hidup. Tapi sekali lagi, di sini kami bekali hadis-hadis Nabi ya, doa-doa khusus yang diajarkan Nabi. Kata Nabi, kalau ini terjadi, kalau bencana ini terjadi, kalau kejadian ini terjadi, ini bacaannya. Kamu amalkan ini, kamu akan ditolong oleh Allah. Kamu amalkan ini, kamu akan diselamatkan oleh Allah. Jadi, ini kitab wajib untuk kita kuasai isinya. Ya, wajib untuk kita rutinkan membacanya. Karena di dalamnya bimbingan langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini dari amalan dan zikir. Sementara di kitab ini adalah persiapan-persiapan apa saja yang semestinya kita segera harus buat. Oke, lanjut. Jadi setelah Palestina merdeka ini yang terjadi. Mewabahnya berbagai penyakit-penyakit menular dan kematian massal terjadi di mana-mana. Ini luar biasa apa? Akan banyak yang terjadi meninggal karena penyakit nggak jelas. Mewabah setelah Palestina merdeka. Ya, lalu kematian massal terjadi di mana-mana. Di situ mati satu kampung, di situ mati, banyak yang mati. Di Perang Dunia saja banyak orang yang harus jadi korban. Tambah lagi kelaparan, ya, tambah lagi bencana-bencana alam. Ditambah lagi mewabahnya penyakit dan kematian. Semakin banyak yang harus dilihat dengan mata kepala telanjang ini. Dan ini sangat berat, Pak. Sehingga kata Rasulullah, pada saat itu orang yang paling kuat imannya lewat dekat kuburan. Dia berharap kalau dia yang ada di dalam kuburan itu. Saking beratnya hidup di atas punggung bumi pada saat itu. Orang yang kuat iman sampai berkata, kalaulah saya meninggal kemarin, kalaulah saya yang dalam kuburan ini. Itu menandakan apa, Pak? Saking beratnya ujian yang akan dijalani. Tapi kita harus lulus. Dan Rasulullah menyebutkan kepada kita jalan-jalannya, trik-triknya, langkah-langkahnya, persiapan-persiapan apa agar lulus ujian yang berat ini. Karena setelah ujian ini akan tiba puncak ujian, yaitu Dukhon, lalu Dajjal keluar. Ini puncak nih, ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini yang ketujuh nih, gua demen banget ini. Nomor 6, perang perebutan kekuasaan. Yang akan terjadi di Arab ini, Kak. Arab Saudi itu kalau meninggal Raja Salman besok nih, dah kita akan lihat bagaimana para pangeran akan berdarah-darah, Pak, ya, untuk memperebutkan jabatan dan kekuasaan raja. Begitu juga dengan negeri Arab lainnya. Enggak tahu lah Indonesia ke depan seperti apa. Yang jelas setelah Palestina merdeka akan banyak perselisihan dan pertengkaran sampai berdarah untuk perebutan kekuasaan. Masing-masing ini ada hadisnya ya. Tolong baca di kitab ini nanti. Karena kalau kami sebutkan bacakan hadisnya sekarang nggak cukup waktu. Jadi ada kitabnya biar kita punya pegangan. Baik. Lanjut.
Israel lenyap, Amerika dan Eropa runtuh. Amin. Sudah merdeka, Israel hilang. Israel hilang. Sekarang saja Bapak Ibu, hawa-hawa Israel menguap dan dunia benci seluruhnya dengan Israel sudah sangat mengkental, mengkristal. Betul? 144 negara pro dengan Palestina merdeka dan mengumumkan jijik bencinya dengan Israel. Hanya 9 negara yang menolak Palestina menjadi sebuah negara dan hidup menjadi salah satu anggota resmi. Sementara 29 abstain. Oke, berikutnya kerusuhan, perang, pembunuhan, chaos terjadi di mana-mana. Maka bertanyalah Ibnu Hawalah pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, alangkah mengerikan hidup pada saat itu. Adakah tempat yang aman saat itu ya Rasulullah, yang engkau rekomendasikan kami untuk hijrah ke tempat itu?" Ada, kata Rasul. Di mana ya Rasul? Kemana kami akan hijrah? Di mana tempat yang paling aman saat itu? Nabi berkata, Palestina. Syam adalah tempat yang teraman saat itu di muka bumi. Terbalik ya Pak ya. Sekarang tempat paling kacau di mana? Tempat yang paling tidak aman di mana? Tempat yang paling tragis di mana? Semuanya di Palestina. Tapi akan dibalik oleh Allah semuanya. Negeri Arab akan menjadi negeri yang paling kacau. Sehingga kata Rasulullah, Amranul Maqdis kharabu yathbit. Ketika Baitul Maqdis kembali tenang, kembali aman, kembali sejahtera, kembali makmur, kembali kuat. Pada saat itu Madinah Al-Munawwarah sampai negeri-negeri Arab lainnya dalam keadaan berdarah-darah, kata Rasulullah. Jadi apa yang terjadi hari ini di Palestina ke depan akan berpindah ke negeri-negeri sebelahnya. Yang hari ini kurang peduli dengan Palestina, mereka besok yang akan merasakan. Nah, kata Rasulullah, tempat hijrah kamu saat itu adalah Palestina. Oke, hadisnya mari kita buka. Tolong dibuka. Ini petaka-petaka besar namanya nih ya. Ini petaka-petaka besar, bencana-bencana besar. Sekarang kita lihat hadisnya. Mari kita lihat hadisnya. Ini dia hadisnya di Kitabul Jihad, hadis riwayat Abu Daud dari Imam Ahmad, disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Sunan Abi Daud. Jadi ini bukan dongengan, bukan. Rasulullah yang menyampaikannya. Makanya disebut dengan nubuat. Apa arti nubuat? Berita besar dari langit yang dikabarkan oleh Rasulullah tentang apa yang nanti akan terjadi. Nubuat apa artinya? Berita besar dari langit yang diceritakan oleh Allah melalui malaikat Jibril ke telinga Nabi Muhammad, lalu Nabi Muhammad menyampaikan kepada kita, dan ini pasti terjadi di masa yang akan datang. Inilah dia nubuat. Jadi ini hadis Nabi. Mari kita dengarkan apa kata Rasulullah. Rasulullah kemudian meletakkan telapak tangannya di atas kepalaku atau di atas tengkukku. Lantas dia bersabda, "Wahai Ibnu Hawalah, jika engkau melihat kekhalifahan telah turun di bumi Al-Maqdis," maknanya telah dikumandangkan berdirinya khilafah Islamiyah nanti di akhir zaman di Palestina, maka itu pertanda telah dekatnya berbagai goncangan, kegundah gulanaan dan peristiwa-peristiwa besar yang 8 tadi ya. Berarti itu akan terjadi semuanya. Kemudian bagi umat manusia, kiamat lebih dekat kepada mereka daripada dekatnya telapak tanganku kepada kepalamu ini. Allah. Tapi insya Allah Pak, kita semua akan diteguhkan oleh Allah pada saat itu. Amin. Kalaupun ada yang harus meninggal dunia di antara kita, semoga kita meninggal dunia dalam keadaan syahid atau husnul khotimah. Yang penting dari sekarang persiapan kita jelas. Yang penting dari sekarang bekal kita jelas. Nah, ini malam saya mengajak Bapak Ibu untuk melakukan salah satu persiapan akhir zaman dan membawa bekalan yang terkuat untuk menghadapi petaka-petaka terbesar di akhir zaman ini. Baik, sekarang kita lanjut. Kita buka firman Allah surat Al-Isra. Jadi yang terjadi di Palestina hari ini, Bapak Ibu tentu sudah mendengar ya, para ulama, para da'i kita, baik langsung datang kemari atau di YouTube. Mereka menyampaikan tentang janji Allah dalam surat Al-Isra, bahwa Bani Israel, kaum Yahudi, akan membuat kerusakan 2 kali di muka bumi. Sudah pernah dengarkan uraian ini kan? Kerusakan pertama berakhir dengan mereka dibinasakan oleh Allah melalui pasukan yang kuat, dipimpin oleh raja yang kuat. Dan ternyata wakana wa'dan maf'ula, janji yang pertama itu sudah terjadi kata Allah.
Ibnu Katsir menjelaskan dalam kitab tafsirnya, kejadiannya adalah ketika pasukan terkuat di dunia saat itu dari Babilonia yang dipimpin oleh Nebukadnezar menyerang kekuatan Bani Israel, ya, yang membuat negara penjahat yang luar biasa jahat, tapi alhamdulillah berhasil disingkirkan dan lenyap. Tersisa sedikit mereka yang akhirnya berkembang biak kembali. Jadi janji pertama sudah terjadi. Sekarang janji kedua, ulama-ulama besar dunia sepakat mengatakan inilah hari ini. Inilah saat ini janji kedua itu. Ya, tolong dibaca, buka surat Al-Isra ayat 4 sampai ayat 7. Falamma ja'a wa'dul akhirah. Ini dia ayatnya. Ini ayat ke-7 ya. Fa idza ja'a wa'dul akhirah. Tak kala janji kedua datang, mereka menguasai hampir seluruh dunia. Militernya, intelijennya, medianya, ekonominya, teknologinya, dan cengkraman-cengkramannya. Bahkan Amerika dia yang kuasai, Eropa Barat dia yang kuasai, hampir-hampir seluruh dunia. Dia yang punya pengaruh terkuat. Tapi di saat yang sama mereka sangat biadab, mereka sangat bangsat bajingan, mereka sangat tidak berperi kemanusiaan. Pada puncak-puncak itu kami utus kembali hamba-hamba kami yang kami tolong dalam peperangan, hamba-hamba kami yang liyasu'u wujuhakum. Ini dia, hamba-hamba itu saat mereka menyerah akan menyebabkan wajah-wajah kalian hai Bani Israel menjadi buruk. Buruk wajah ini artinya adalah rusak citra dan image Bani Israel, orang Yahudi seluruh dunia. Hebat, Allah sedang menunjukkan ayat ini sedang di perjalanan. Ayat ini ibaratnya tombol aktivasi janji Allah yang kedua udah ditekan. Jadi ini sekarang sedang berjalan dan semuanya pasti akan meluncur menuju kepastian. Yang kedua, waliyadkhulul masjidah kama dakhaluhu awwala marrah. Ini janji Allah masih di ayat yang sama ya. Dan mereka orang-orang beriman pasti akan kembali memasuki Masjidil Aqsa sebagaimana penakluk sebelum mereka telah melakukan sebelumnya. Artinya tak lama lagi umat Islam akan kembali sholat bersama-sama di Masjidil Aqsa. Sekarang kan Israel menghalang-halangi kita kan Pak. Hanya Indonesia yang masih boleh sholat Masjidil Aqsa Pak. Yang lain apalagi orang Arab haram sholat di Masjidil Aqsa. Tapi orang Indonesia masih bisa. Makanya saya masih bisa bawa jamaah ya. Alhamdulillah. Baik kaum muslimin. Jadi tak lama lagi, insya Allah tidak lama lagi ke depan kita bersama-sama akan sholat di Masjidil Aqsa. Amin. Terakhir ini janji Allah masih di ayat yang sama, wal yutabbiru ma'alu tadbira. Semua orang Yahudi akan dibinasakan pada akhirnya, habis habis-habisnya. Allahu Akbar. Sekarang Bapak Ibu, Palestina sesuai dengan hadis dan ayat yang kita baca pasti menang tidak? Jawab Ibu, pasti menang Palestina apa tidak? Jadi kalau kita lihat judul dan kemenangan Palestina, judul ini bukan sekedar harapan tetapi adalah kepastian. Permasalahannya sekarang, Palestina pasti menang. Mereka yang sedang berjuang mendapatkan pahala jihad akhir zaman yang tak terbendung besarnya di sisi Allah. Apakah kita bantu Palestina atau Palestina tetap akan ditolong oleh Allah dan pasti akan menang? Permasalahannya adalah kalau kita ikut bantu mereka, kita numpang untung besar Pak. Kalau kita bantu mereka numpang untung besar, kita dapatkan semua pahala orang yang sedang berjihad di sana. Sementara kita tetap dalam keadaan aman dan nyaman di sini. Kita hanya sekedar kirimkan harta kita, jihad mal. Kalau mereka jihad mal, wal anfus, harta dan nyawa. Kalau kita cukup harta kita kirimkan ke sana, maka semua nilai jihad di sana kita mendapatkannya di sini. Oke, itu kalau kita ikut. Kalau nggak ikut, nggak apa-apa. Palestina tetap menang walaupun kita tidak membersamai mereka dalam perjuangan mereka, Pak. Ruginya kita. Ini kesempatan ini tak lama lagi akan terbuka, Pak. Habis itu tertutup. Setelah Palestina mengumumkan merdeka, maka mereka tak butuh lagi kiriman bantuan, Pak. Justru mereka yang menampung, silahkan datang. Kalian yang terancam, kalian yang sedang bencana, kalian yang sedang musibah, kalian yang sedang kritis kehidupan, datanglah. Kami sambut kalian, kami ansornya sekarang, kalian muhajirinnya. Tak lama lagi akan terbalik keadaan. Oleh karena itu, hari ini kami pertanyakan kita semua. Bila kita tahu Palestina pasti akan dimenangkan oleh Allah, dengan atau tanpa kita, bagusnya pilihan kita adalah kita harus numpang dalam kemuliaan itu. Betul tidak? Kita harus membersamai mereka. Maka minta maaf, di perjumpaan kita di kali hari ini, saya tidak akan mengajak kita fokus kepada bantuan kemanusiaan. Itu sudah kita lakukan, alhamdulillah.
Semoga Allah terima selama ini bantuan kemanusiaan kita untuk Palestina. Amin. Tapi malam ini spesial. Saya akan ajak Bapak Ibu semua untuk melakukan jihad mal, jihad harta, di mana kita ikut berjuang di sana, tapi fisik kita tetap di Indonesia. Kita sertai mereka, Pak, maka semua kemuliaan dan pahala, bahkan sampai ke tingkat merdekanya Masjidil Aqsa, bebasnya Palestina, di sisi Allah ada nama kita salah seorang pejuang kemerdekaan. Allahu Akbar. Badan kita tetap di Indonesia, tapi Allah mencatat kita salah seorang di antara mereka. Dalam hal ini Rasul bersabda, "Man jahaza ghaziyat faqad ghaza." Siapa yang membekali, siapa yang membiayai, siapa yang memodali orang yang sedang berperang di jalan Allah. Saya bertanya pada Bapak Ibu, Palestina itu sekarang sedang berperang di jalan Allah apa tidak? Bagi orang beriman 100% keyakinannya itu adalah perang tersuci di muka bumi. Perang akhir zaman yang diagungkan Allah dalam Al-Quran dan diceritakan oleh Rasulullah hebatnya itu di akhir zaman. Dan itu terjadi di zaman kita. Kalau kita percaya bahwa itu adalah jihad yang paling agung di akhir zaman, bisa nggak kita merapat dengan barisan mereka? Bisa. Caranya adalah sekali lagi bi'amwalikum. Karena fisik kita nggak boleh datang ke sana, Pak. Nggak bisa dan nggak boleh. Waktu kami ngumpul di Turki kemarin, lebih kurang 3 minggu yang lalu, kami kumpul dengan tokoh-tokoh internasional, dengan para masyayikh, syekh-syekh, dengan orang-orang hebat, termasuk dengan pucuk pimpinan pemerintahan jalur Gaza. Kami kumpul semua. Apa kata mereka? Sampaikan kepada rakyat Indonesia, kami mencintai kalian karena Allah. Demi Allah, kami bersaksi untuk kalian nanti pada hari kiamat. Tetapi kami berharap kalian secara fisik jangan datang ikut membantu kami berperang. Biar kami saja yang di medan dan front-front pertempuran. Cukup kirimkan apa yang kalian simpan, apa yang kalian cari, yang kalian tabung. Dengan itu kami akan bertempur. Semua pahala yang kami dapatkan, kalian berhak mendapatkannya. Kalau ada yang syahid di antara kami, kalian berhak mendapatkan pahala syuhada itu. Tetaplah di tanah air. Jadi kita bisa berkumpul dengan keluarga kita. Lagi pula kalau kita datang gabung ke sana, kita membuat susah mereka malah, Pak. Mereka malah yang akan menjaga kita, melindungi kita, ya. Oke, hadirin hamba-hamba Allah yang kami cintai. Jadi dengan ini nanti buka surat At-Taubah ayat 14 ayat 15. Sebelum kita jadikan ini acara termulia dalam sejarah hidup kita malam hari ini, saya akan mencoba memancing siapa orang-orang yang beriman di antara kita semua di malam hari ini. Coba lihat ayat ini. Surah At-Taubah 14. Ini satu ayat ini semuanya. Perangilah oleh kamu semua orang-orang kafir jahat lagi zalim yang memerangi kalian. Allah pasti mengazab mereka melalui peperangan yang kamu lancarkan terhadap mereka. Dan Allah pasti akan hinakan mereka. Dan Allah pasti akan tolong kamu dalam mengalahkan mereka. Lalu Allah sembuhkan semua rasa sakit yang dalam dada orang-orang beriman. Ini sekarang sedang terjadi, betul? Sedang terjadi. Bagaimana nyata pertolongan Allah pada hari ini, Pak? Kalau ibu bertanya, Buya, kenapa hari ini Israel masih membabi buta? Karena Israel kalah perang, tak sanggup melawan para petempur resmi. Pihak perlawanan dari Palestina mereka tak sanggup lawan. Maka sekarang mereka dengan sisa-sisa energi yang ada pada mereka, dengan rudal-rudal yang masih ada di tangan mereka, mereka bunuh siapa yang nggak bisa melawan. Rakyat jelata. Rakyat jelata nggak bisa melawan. Anak-anak kecil, wanita-wanita, orang-orang tua, ya, laki-laki yang tak bersenjata, rumah-rumah sakit, gedung-gedung, rumah-rumah, semuanya yang nggak bisa melawan, itu yang mereka kesana mereka lancarkan pelurunya, Pak. Soalnya pelurunya nggak ada yang mempan untuk para mujahidin. Oke ya, paham sekarang Bapak Ibu? Baik, sekarang lanjut ayat yang ke-15. Wa yudhhibu ghaidha qulubihim. Dengan peperangan itu semua emosi yang meletus-letus dalam dada kalian tersalurkan melalui perang. Nah, nomor 7 masih di ayat 15. Ini adalah bagian kita nih. Dan Allah akan terima taubat. Allah akan ampuni semua dosa orang yang berdosa di antara kamu selama dia ikut dalam peperangan. Pak, saya bertanya pada Bapak Ibu, dosa kita banyak atau sedikit?
Mohon dengan sangat jujur jawab, dosa kita sangat banyak atau sangat sedikit? Sangat banyak. Oke. Pahala kita kebanyakan atau masih sedikit? Betapa jujurnya orang-orang beriman di masjid ini. Dan memang demikian adanya, termasuk saya. Faktanya amal kita sangat sedikit, dosa kita kebanyakan. Betul ya? Dan kita mau masuk surga. Maunya begitu. Dan jangan pernah singgah ke neraka walaupun hanya 1 jam. Betul? Ada yang mau 1 jam aja di neraka? Nggak mau. Ke surga semua. Baik kalau begitu kaum muslimin. Allah kasih jalan tol menuju surga tanpa harus susah. Tidak susah di dalam kubur. Tidak susah di padang mahsyar. Dan mudah gampang urusannya menuju pintu surga. Langsung masuk surga. Apa jalannya? Ikutlah dalam pertempuran suci. Menghalau penjaga biadab. Menghalau musuh yang paling bangsat dan biadab bajingan, Israel, Yahudi yang ada hari ini. Bersatulah dengan mereka, semua dosa kita Allah ampuni. Buka surat Ali Imran ayat 134-135. Janji Allah, siapapun orang yang bergabung dalam perjuangan di jalan Allah dengan hartanya, semua dosanya saya ampunkan. Saya wajibkan dia masuk surga, kata Rasulullah. Firman Allah di surat apa tadi? Ali Imran ayat berapa? 134, 135. Allahu Akbar. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ini dia ayatnya. Siapa saja yang berinfak di jalan Allah, menolong agama Allah, membantu perjuangan menghalau musuh-musuh Allah, dalam keadaan ekonominya sempit atau lapang, tapi dia tetap bantu, dia tetap tampil bersama. Kami ampuni semua dosa-dosanya dan kami pasti masukkan dia ke dalam surga. Ini janji Allah.